Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin, amma ba'du. Pemirsa Sultan rahimani wa rahimakumullah, kembali kita berjumpa pada episode Sultan, konsultasi dan tanya jawab seputar agama. Dan pada episode kali ini kita telah menghadirkan salah seorang ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, beliau adalah Ustadz Azhar MPDI yang akan mengantarkan episode Sultan kali ini pada tema seputar kematian di masyarakat. Ini Ustadz, bicara tentang kematian ini di masyarakat kan kadang dianggap sesuatu yang sakral juga. Pada saat prosesi, baik itu memandikan jenazah sampai membumikan jenazah, ada semacam tradisi-tradisi yang terjadi di masyarakat. Nah, kita melihat ini apakah bagian daripada sesuatu yang dibolehkan oleh agama kita atau tidak? Nah, pertanyaannya, ketika itu dihadapkan pada realita masyarakat, kadang ada pertentangan gitu ya. Kenapa Islam itu dianggap selalu bertentangan dengan tradisi dan budaya, Ustadz? Ya, terima kasih Mas Samsul dan para pirsawan. Jadi sebenarnya Islam itu tidak selalu bertentangan dengan budaya. Nah, maka di dalam kajian fikih ya, misal di dalam metode di dalam berijtihad ya, itu ada salah satu metode yang dinamai dengan al-urfu. Artinya bahwa ketika suatu budaya itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, maka budaya itu malah menjadi suatu hukum dan menjadi kesepakatan dan boleh dilakukan oleh umat Islam. Nah, dari sini maka bisa kita lihat bahwa sebenarnya Islam itu tidak selalu bertentangan dengan budaya. Nah, tinggal kemudian budaya yang bagaimana yang kemudian itu nanti bisa kita lakukan dalam perspektif agama Islam itu. Nah, begitu Mas Samsul. Baik. Jadi disampaikan bahwa dalam metode fikih sendiri ada istilah uruf, Ustaz ya, yang bermakna budaya. Nah, dalam pandangan agama kita, bagaimana Islam memandang budaya itu sendiri, Ustaz? Ya. Nah, maka di dalam kajian fikih juga itu kalau Al-Quran atau hadis itu kita simpulkan, maka isinya ada 4. Ya, jadi kenapa? Oh, jadi isinya ada 4, yaitu berkaitan dengan masalah akidah, kemudian yang kedua berkaitan masalah akhlak, yang ketiga masalah ibadah, dan yang keempat masalah muamalah duniawiyah. Nah, ini juga sebenarnya 4 ranah ini itu juga bagian dari kehidupan manusia. Artinya hidup manusia itu tidak terlepas dari 4 hal itu, Mas Samsul. Jadi manusia tidak akan lepas dari masalah keyakinan, kemudian masalah akhlak, tingkah laku, kemudian masalah ibadah, dan masalah muamalah duniawiyah. Nah, maka termasuk Majelis Tarjih Muhammadiyah di dalam putusan resminya, misalnya di buku HPT jilid pertama, itu ada bab yang diberi judul dengan Masalul Khomsah. Nah, di situ juga diurai 4 hal tadi, bahwa agama Islam itu jika disimpulkan isinya ada 4 tadi, dan budaya itu adalah masuk pada ranah muamalah duniawiyah. Nah, sehingga kalau kita kaitkan dengan pertanyaan yang pertama tadi, maka sebenarnya Islam itu sangat mengapresiasi budaya. Nah, tergantung bagaimana budaya itu sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip syariat. Kalau budaya itu sesuai, maka itu bisa menjadi bagian dari agama itu, tetapi jika budaya atau tradisi itu tidak sesuai, maka ya kita sebagai umat Islam, ya patokan tertinggi kita adalah wahyu, Dan jika tradisi atau budaya itu tidak sesuai, ya maka kemudian kita tinggalkan. Nah, maka
tradisi-tradisi seputar kematian yang mungkin tidak hanya di Jawa saja, mungkin di berbagai daerah di Indonesia itu juga mungkin ada tradisi, ada budaya itu, maka ya tinggal kemudian bagaimana itu kita dekati dari sisi syariat tadi, apakah itu melanggar atau tidak. Nah, sehingga kalau itu misalnya tidak melanggar ya bisa kita lakukan, kalau misalnya melanggar ya memang harus kita tinggalkan. Begitu Mas Samsul. Baik, tadi disampaikan ada 4 hal ya, yang berkaitan dengan agama kita. Salah satunya adalah ibadah, Ustadz ya. Nah, ini kita perlu menyampaikan ke jamaah Sultan pada konsultasi dan tanya jawab agama ini. Kita juga perlu menyampaikan tentang bagaimana asal ya, hukum asal dari ibadah itu, Ustadz. Ya. Nah, kalau tadi kita pisah ya antara ibadah dan muamalah ya, dan pada episode kali ini mungkin kita perdalam tentang apa itu ibadah sehingga nanti kita bisa membedakan mana urusan ibadah dan mana urusan muamalah itu. Nah, ibadah itu hukum asalnya adalah al-aslu fil ibadati at-tahrimu hatta yadullad dalilu alal amri. Jadi hukum asal daripada ibadah itu adalah haram. Oh, haram. Jadi hukum ibadah itu hukum asalnya malah haram, Mas Samsul. Haram di sini bagaimana? Haram untuk dilakukan. Hatta yadullad dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintahkan. Artinya bahwa untuk urusan ibadah mahdhoh, untuk urusan ibadah khusus itu memang harus dilandaskan kepada dalil. Kalau ada dalilnya, itu baru kita lakukan. Kemudian bagaimana tata caranya, ya kita ikuti perintahnya, tuntunannya. Kalau memang tidak ada, ya tidak perlu untuk kita ada-adakan. Nah, dari sisi ini, ya, kalau kemudian kita sandingkan antara budaya-budaya di sekitar kematian tadi dengan prinsip-prinsip ibadah, memang kemudian banyak memunculkan masalah. Jadi rangkaian kematian itu yang kemudian kita sebut dengan kewajiban ya seorang muslim kepada jenazah, itu kan masuknya ranah ibadah. Jadi misal ketika ada orang yang sudah sakit keras kemudian dia sudah naza ya, sudah hampir sakaratul maut, maka kemudian kita punya kewajiban untuk mentalkin, ya toh, menuntun jenazah untuk bisa melafadzkan la ilaha illallah atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Kemudian ketika sudah meninggal, maka kewajiban kita itu adalah bagaimana memandikan. Urutannya kan seperti itu. Setelah memandikan kemudian mengkafani, ya. Setelah dikafani kemudian menyolatkan, maka ada tuntunan sholat jenazah. Kemudian setelah itu ada tuntunan untuk menguburkan. Nah, ini adalah rangkaian ibadah. Nah, artinya bahwa kalau kemudian ada budaya tertentu, ada ritual tertentu yang itu masuk pada rangkaian ranah ibadah di seputar kematian ini yang kemudian memang tidak ada tuntunannya, yang memang harus kita hindari. Karena kembali ke tadi, hukum asal ibadah adalah haram tadi. Sehingga bagi kita yang beragama ya memang patokan tertinggi kita adalah wahyu tadi, Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah itu. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi disampaikan bahwa ada pelaksanaan ibadah yang tuntunannya adalah wahyu, sedangkan di sana ada budaya mungkin yang lahir dari kreativitas cipta karsa manusia itu sendiri. Nah, ketika ada satu pelaksanaan ibadah yang di dalamnya terdapat ritual-ritual, baik itu tradisi atau budaya, hukum atau pandangan Islam sendiri terhadap ibadah yang di dalamnya ada ritual, kemudian ada tradisi dan budaya seperti apa, Ustaz? Nah, mungkin nanti di lain waktu akan kita kaji secara dalam lagi berkaitan dengan prinsip pelaksanaan hukum muamalah, sehingga nanti akan jelas Mas Samsul antara
mana bagian ibadah, mana bagian muamalah itu, karena memang prinsip pelaksanaannya adalah berbeda. Nah, berkaitan dengan adanya hal yang ini adalah sebenarnya masuk di ranah ibadah khusus, kok kemudian tercampur dengan ritual atau budaya. Nah, maka jika dilihat dari sisi kaidah yang tadi sudah kita kaji, bahwa prinsip pelaksanaan hukum ibadah khusus itu adalah harus mengikuti aturan, ya, dan harus sesuai dengan perintah, maka kemudian tinggal kita pilah. Jadi tuntunan agamanya bagaimana? Nah, kemudian misalnya kok ada semacam ritual atau budaya yang lain, itu kira-kira sesuai atau tidak. Nah, misal tadi kalau kita berbicara tentang budaya sekitar kematian tadi, maka misal kalau kewajiban kita kan tadi mulai dari mentalkin, kemudian memandikan jenazah, kemudian mengkafani, kemudian menyolatkan, kemudian menguburkan, kemudian ya mendoakan. Nah, mendoakan ini kan ya bisa dari mana saja, termasuk bisa dari rumah, baik itu keluarga yang ditinggal ataupun keluarga jauh yang lain. Nah, tentunya juga termasuk dibolehkan untuk berziarah kubur, tentunya ziarah yang memang sesuai dengan tuntunan syariat. Nah, tetapi jika kemudian kita lihat ya di beberapa masyarakat yang terjadi, ya, walaupun memang ya kita tidak boleh kemudian langsung mengatakan bahwa tradisi-tradisi ini kemudian dianggap sesat menyesatkan misalnya, ya tidak langsung begitu, tetapi memang ya bagi kita yang mau belajar dalam berkaitan dengan kaidah atau prinsip pelaksanaan ibadah ini memang harus kita hati-hati. Misal ya berkaitan dengan adanya tradisi, misalnya ketika ada jenazah itu hendak diantarkan ke pemakaman, maka kemudian ada yang melempar uang koin misalnya. Nah, ini kan juga sepanjang perjalanan itu. Ya, betul. Nah, itu saya kira di beberapa tempat di Bantul misalnya itu masih ada yang melaksanakan itu, dan ternyata tidak hanya di sekitar di Jateng ya, di beberapa tempat juga ada yang demikian. Ada yang melepaskan hewan piaraan. Nah, termasuk itu. Nah, kemudian yang lain lagi misalnya adalah ketika jenazah itu sudah diangkat, mau diantar ke pemakaman, ke kuburan, kemudian keluarga yang serumah dengan jenazah itu kemudian ya semacam mengelilingi. Nah, ini kan juga tradisi yang perlu untuk kita kaji sebenarnya. Perlu untuk kita kaji apakah ini sesuai dengan tuntunan ibadah tadi atau tidak. Nah, sehingga artinya tadi kita harus betul-betul mengkaji sehingga kita bisa memilah mana yang tuntunan, yang ini memang bagian dari ibadah khusus yang harus kita sesuaikan dengan tuntunan, dan mana yang itu tidak. Nah, begitu Mas Samsul. Nah, mungkin nanti kapan hari bisa kita lanjutkan di kaidah tentang pelaksanaan muamalah, sehingga nanti akan terlihat jelas mana yang memang harus sesuai karena itu ibadah khusus, mana yang itu muamalah yang memang ya boleh dikembangkan tadi. Baik, ya. Terima kasih Ustadz Azhar atas penyampaian pada sesi dan episode Sultan kali ini yang bertema tentang tradisi seputar kematian. Kita akan melanjutkan kegiatan Sultan ini pada episode-episode selanjutnya, tentu dengan pemateri-pemateri dan tema-tema yang terbarukan, sehingga para jamaah Sultan sekalian nantikan episode-episode selanjutnya. Nasrun minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.